Tak jelas atau memang hanya karena ilusiku saja. Aku seperti mendengar suara bukain tali pocong saya. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Bukain Tali Pocong Saya. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja cek. Malam yang dingin membuat aku dan Jaka pergi ke warkop Mbak Imah untuk membeli mie dan juga kopi. Namun yang seharusnya pembahasan kita malam itu tentang rencana pergi ke pantai minggu depan, kini berubah menjadi pembahasan yang horor. Dengar-dengar kematian anak yang baru ngontrak itu lupa bukain tali kafan di kepalanya aja ya. Mbak Imah, kok ngomongnya asal gitu sih? Tapi bener Don, kata nyokap gua ada desas-desus kematian si anak tersebut pas dikubur tuh ya lupa bukain tali kafannya tuh yang di kepala itu Don. Tapi masih simpang siur sih itu juga. Ya semoga aja gak bener ya Don ya Jack ya. Kebayangkan kalau misalkan belum dibuka tuh talinya, apa gak gentayangan itu anak? Aku yang tak mau ikut-ikutan akan pembahasan itu pun memutuskan untuk pulang saja. Alasannya kenapa aku pulang memang bukan hanya tak mau ikut campur, melainkan aku memang takut. Ditambah jalan menuju rumahku pasti melewati pemakaman. Juga di sanalah makam anak itu berada. Sehingga dengan adanya cerita horor itu semakin menambah ketakutanku. Jak, gua balik dulu ya, sekalian tuh bayarin mie sama kopinya. Gua lupa bawa duit. Alah, bilang aja lu takut, makanya sekarang lu mau pulang kan? Takut apaan? Orang di rumah gua ada perlu sekarang. Hati-hati lu Don, lu kan balik lewat pemakaman. Aku sudah menduga jika akhirnya mereka akan menakut-nakutiku. Itu sebabnya aku lebih baik pulang daripada terus mendengarkan cerita yang belum jelas itu. Lanjut setelah aku berpamitan, aku pun langsung pergi pulang. Berjalan melewati pemakaman sejauh 10 meter dari warkop Mbak Imah, cerita Mbak Imah dan Jaka terus berbayang di kepalaku. Bahkan hanya berjalan 5 langkah saja rasanya seperti berjalan 1 kilometer. Oh my oi. Jadi si Doni tuh ini pulangnya tuh lewat jalan yang dekat pemakaman gitu. Oh gimana ya? Pemakaman tuh ada jalan gitu. Oh jadi buat orang lewat. Tapi bukan di tengah-tengah pemakaman tuh ada jalan. Tapi mungkin kayak di depan pemakaman itu ada jalan gitu. Oh jadi tuh dia tuh kalau pulangnya lewat situ gitu. Oh kebanyakan oh ya malam-malam lewat pemakaman. Ya pasti horor dong. Semakin melangkah jauh, tak terasa aku sudah berada di pertengahan jalan pemakaman itu. Lampu pinggir jalan yang berkedip-kedip, dinginnya angin yang menusuk kulitku membuat jantungku kini berdebar kencang. Hingga aku merasa mencium wangi bunga Kamboja. Buah apa nih? Tapi di mana pohon bunga Kambojanya? Perasaan tiap hari lewat sini kagak ada tuh pohon bunga Kamboja. Aku terus melangkah dan berharap segera sampai di ujung jalan perkampunganku. Namun sekitar 10 meter lagi aku sampai. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku dari belakang. Mas, bukain. Hah? Bukain? Siapa di sana? Di sini. Tolong bukain. Bukain apaan, Mbak? Bukain tali pocong saya. Sontak aku langsung kaget atas permintaan wanita itu. Namun bukannya terus berlari ke arah perkampungan, kini aku malah berlari berbalik arah karena melihat seseorang dengan senter di tangannya. Berharap aku bisa sedikit tenang dan aman karena aku tak sendirian lagi. Namun semakin berlari ke arah seseorang dengan senter di tangannya, semakin jelas bahwa kini seseorang itu berwajah hancur. Oh my oi, ternyata nih oi sosok prianya tuh bukan manusia mungkin gitu ya. Aku benar-benar tak tahu lagi harus apa. Yang jelas ketika aku mulai berada di tengah jalan pemakaman itu lagi, seseorang dan wanita yang tak jelas wajahnya pun hilang. Dengan cepat aku langsung berlari lagi terus ke arah warung kopi Mbak Imah. Oh my oi, jadi tuh oh ya, si wanita tadi sama si sosok tadi tuh yang pegang senter tuh hilang gitu oi. Aduh, terus si Don itu malah berbalik jalan atau larinya tuh ke warung kopinya si Mbak Ima, bukannya balik ke rumahnya gitu ya. Kan udah nggak ada gitu hantunya. Dia bukannya lanjutin lagi ke rumahnya, ini malah balik lagi ke warung kopi. Kan kocak banget ya. Sesampainya aku di warung kopi, Jaka terlihat kaget atas diriku yang berlari-lari dengan wajah ketakutan. Don, lu kenapa lari-lari? Tadi katanya lu mau balik.
terus muka lu kelihatan kayak habis lihat setan. Iya aja, tadi gue habis digangguin setan tuh di pertengahan jalan pemakaman tadi. Ada wanita minta bukain tali pocongnya. Pas gue berbalik arah gitu ya, ke arah warung kopinya Mbak Imah, ada seseorang yang megang senter. Pas gue deketin ternyata mukanya hancur. Tiba-tiba menghilang. Ya udah gue lari balik lagi ke sini. Udah Don, tenang dulu, duduk dulu. Mbak bikinin minuman dulu ya. 1 jam dari kejadian itu, aku pun memutuskan untuk menginap di rumah Jaka saja. Jelas rumahnya tidak melewati pemakaman itu. Tapi entah mengapa, walau sudah 1 jam lamanya dari kejadian itu, wangi bunga Kamboja tetap saja tercium di hidungku. Oh my oi. Ini padahal udah 1 jam kejadian tadi, itu yang tadi minta bukain tali pocongnya. Tapi ternyata untuk bau bunga Kambojanya tuh dia masih mencium gitu. Ini berarti mungkin aja sosok si cewek tadi atau sosok si seseorang tadi yang megang senter itu kayak masih ada di sekitar dia. Hingga aku pastikan bahwa tak ada pohon atau siapapun yang menggunakan parfum bunga Kamboja di sekitarku. Aku yang sudah merasa aman, lantas kuhiraukan saja wangi bunga Kamboja itu sambil terus memikirkan hal lain yang tak ada hubungannya dengan cerita horor atau kejadian tadi. 15 menit kemudian, aku dan Jaka pun bergegas untuk pulang. Tak jelas atau memang hanya karena ilusiku saja, aku seperti mendengar suara bukain tali pocong saya. Hingga sesampainya di rumah Jaka, aku merasa semua baik-baik saja. Mulai dari wangi bunga Kamboja hingga suara-suara aneh yang sebelumnya ku dengar sudah tidak ada lagi. Dan begitulah ceritanya. Aduh, kagak kebayang gitu ya kalau misalkan masih digangguin sama tuh hantu gitu ya, sama tuh wangi-wangian, sama tuh suara-suara tadi. Bisa-bisa si Doni tuh pingsan atau bahkan koma gitu ya. Ada aja sih ya si Doni penakut, masih aja diceritain cerita horor, terus ditakut-takutin pas mau balik gitu ya. Mana pulangnya lewat jalanan pemakaman gitu ya. Aduh, kagak kebayang gitu ya, lampunya kedap-kedip gitu ya. Aduh. Oke, sampai di sini aja buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacotin aja di Baca Cerita Horor. Gusi akan balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Ya walaupun sama-sama penakut, untungnya Gusti ngontennya tuh di siang hari, jadi masih aman lah.